Saat berada di kuburan, Lisa merasa tenang dan nyaman karena ia introvert parah. Lisa sama sekali tidak mempunyai teman. Satu-satunya orang yang mau berinteraksi dengan Lisa hanyalah saudara tirinya. Malam ini Lisa benar-benar sangat stres karena saudara tirinya mengajak Lisa pergi ke pesta sekolah. Pergi ke pesta tentu sangat menyulitkan untuk Lisa yang introvert. Bahkan lelaki pujaan hatinya adalah orang yang sudah meninggal. Sesampainya di pesta, Lisa pun langsung mual dan merasa pusing, tak tahu harus berbuat apa. Berbeda dengan saudara tirinya yang punya banyak teman. Saat Lisa sedang bingung dan mencari minuman, ada seorang pemuda yang mengajaknya ngobrol. Michael membuat Lisa sesak nafas karena Lisa tak pernah berbicara dengan laki-laki sebelumnya. Datang lagi seorang wanita yang merupakan teman Michael dan menawarkan Lisa minuman. Namun setelah meminumnya, Lisa langsung merasa pusing dan halu. Pandangannya seperti berputar-putar. Langit juga berwarna hijau di pandangannya dan Lisa pun tak bisa lagi berdiri. Saat sedang berhalusinasi parah karena meminum minuman yang sudah dicampur dengan obat terlarang, Lisa pun kehilangan kesadarannya. Lalu ada siswa laki-laki yang baru ia temui di pesta ini menuntun Lisa ke sebuah kamar. Lisa yang sedang halu pun hanya bisa menurut. Bahkan lukisan pun bisa hidup di pandangannya. Pemuda ini terlihat baik dan polos, namun ternyata ia melecehkan Lisa. Lisa yang masih sedikit sadar pun langsung pergi dari pesta ini dan pergi ke satu-satunya tempat yang membuat ia merasa nyaman, yaitu kuburan. Lisa pun pergi ke kuburan pujaan hatinya dan memohon ingin hidup bersamanya. Setelah pulang dari kuburan, hal aneh terjadi. Petir besar menyambar makam pujaan hati Lisa. Dan saat Lisa tidur, ia seperti bermimpi bertemu dengan pria di makam yang ia puja-puja. Namun tentu saja ini tak nyata karena Lisa masih dalam efek obat terlarang. Dan barulah saat saudaranya membangunkan Lisa, ia tersadar kembali. Namun pagi ini Lisa menjadi bulan-bulanan ibu tirinya yang sangat emosi karena Lisa sudah menghancurkan kamar mandi tadi malam. Setelah mengalami malam yang sangat buruk karena ia diberikan obat terlarang secara diam-diam oleh temannya dan bahkan hampir dilecehkan, pagi ini Lisa pun dibuat semakin pusing karena ibu tirinya terus memarahinya karena Lisa sudah merusak cermin di kamar mandi. Lisa pun harus bekerja lebih keras untuk membayar ganti rugi kerusakan yang ia buat di rumah ibu tirinya. Di rumahnya, Lisa memang dianggap anak yang sangat buruk, bahkan makanan pun disisakan kepadanya dengan kondisi tak layak. Ibu tiri Lisa benar-benar menganggap Lisa seperti orang kelainan karena sangat sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Hal ini terjadi karena trauma berat yang dialami oleh Lisa saat ibu kandungnya diserang oleh orang misterius sampai meninggal di depan matanya. Malam ini pun Lisa ditinggalkan seorang diri karena keluarganya pergi ke pasar malam. Terdengar suara ada orang yang menggedor pintu rumahnya. Saat Lisa mencoba menelpon pertolongan, ada sosok mengerikan menerobos lewat jendela. Makhluk itu sangat mengerikan dan terus mengejar Lisa sampai ia harus manjat ke atap. Namun hantu ini ternyata cukup pintar. Ia menunggu di bawah dan menarik kaki Lisa sampai Lisa terjatuh tepat di atas hantu itu. Walaupun ia sudah berteriak meminta tolong, tetangganya tak peduli karena Lisa memang dikenal anak yang aneh. Lisa pun langsung masuk ke dalam rumah dan ternyata hantu ini sudah ada di dalam rumahnya. Tapi melihat hantu ini begitu lusuh, Lisa malah kasihan dan mengajaknya ngobrol. Karena takut ketahuan oleh orang tuanya yang sebentar lagi pulang, Lisa pun menyembunyikan hantu ini di dalam kamarnya. Barulah hantu ini menunjukkan sebuah kalung. Ternyata hantu ini adalah sosok pria yang Lisa kagumi di sebuah kuburan. Lisa sering pergi ke kuburan hantu ini dan berdoa ingin hidup bersamanya di dalam kubur. Dan ternyata doanya terwujud. Hantu yang baru bangkit dari kubur ini sangatlah kotor dan mengerikan sehingga Lisa pun menyuruhnya untuk mandi. Sepertinya hanya disinilah hantu bisa mandi. Tak hanya sampai di situ, Lisa pun meminta hantu ini untuk mencoba beberapa pakaian yang ada di dalam lemarinya. Barulah setelah ditemukan pakaian yang cocok, Lisa mendandani hantu ini. Namun sepertinya Lisa dalam masalah. Orang tua tirinya pulang dan sangat marah karena rumahnya sudah seperti kapal pecah. Lisa sudah memecahkan barang antik kesayangan ibu tirinya saat ketakutan melihat hantu yang kini malah tidur di kamarnya. Hantu ini pun tampak kasihan melihat Lisa dimarahi ibu tirinya. Sampai keesokan paginya, ia seperti punya niat buruk dengan ibu tiri Lisa. Hantu ini sepertinya ingin membela Lisa. Ternyata benar sekali. Saat ibu Lisa meninggalkan sarapan di meja makan, hantu ini malah mengeluarkan cacing dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam makanan ibu tiri Lisa. Saat bertemu dengan Lisa, hantu bernama Frank ini tak berkata apapun soal perbuatannya tadi, sampai akhirnya Lisa kaget ibu tirinya tiba-tiba masuk ke kamarnya dan marah-marah sambil menuduh Lisa memasukkan cacing ke makanannya. Wanita ini tiba-tiba pingsan karena dipukul dari belakang oleh hantu ini. Frank sang hantu pun malah mengambil telinga ibu tiri Lisa yang sangat jahat. Kemudian Frank mengajak Lisa untuk menguburkan ibu tirinya yang jahat ini. Lisa yang awalnya sangat polos kini berubah drastis saat bertemu dengan seorang hantu. Frank pun kemudian meminta Lisa untuk memasang telinga ibu tirinya tadi ke kepalanya agar penampilannya sebagai hantu tak begitu mengerikan karena tak ada telinga. Lisa pun punya rencana lain terhadap Frank. Ia memasukkan Frank ke dalam alat tanning. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam sana, penampilan Frank sedikit membaik. Saudara tiri Lisa dan ayahnya masih belum tahu soal perbuatan Lisa yang sudah mengubur ibu tirinya. Penampilan Lisa pun kini semakin nyentrik dan di sekolah Lisa mengirim surat kepada seorang pria untuk diajak ngedate. Betapa senangnya Lisa saat pria itu menerima tawarannya. Mereka pun akhirnya bertemu di pinggir danau. Pria ini adalah seorang kutu buku yang sempat ingin berbuat pelecehan kepada Lisa
Lisa saat Lisa masih polos-polosnya. Lisa menjanjikan akan memberikan sesuatu di kuburan ini. Namun ternyata Frank sang hantu muncul dari bawah tanah dan menarik kaki pemuda ini. Lisa membuatnya pingsan dan mereka langsung mengambil tangannya. Saat mencoba kabur, kapak pun dilemparkan ke pemuda ini. Kini Frank pun berhasil mendapat tangan yang baru. Tak hanya sampai di situ, Lisa juga memasukkan Frank ke dalam alat tanning agar penampilan Frank tak begitu terlihat seperti hantu. Karena sudah memiliki tangan baru, Frank pun mencoba menunjukkan kebolehannya bermain piano untuk menghibur dan mengambil hati Lisa. Ayah dan saudara tiri Lisa tidak tahu semua perbuatan Lisa yang juga ternyata sudah mengubur ibu tirinya. Hubungan Lisa dengan kekasih hantunya ini semakin memanas. Namun malam ini Lisa dan Frank cukup cemas karena saudara tiri Lisa dan ayahnya sudah mengetahui kalau ibu mereka menghilang. Saudara tiri Lisa selama ini mengira ibu mereka sedang dalam acara perkemahan. Namun saat mereka mencoba menelpon pihak panitia mengatakan ibu mereka tidak pernah ikut acara sejak awal. Bagaimana tidak, Lisa dan pacar hantunya inilah yang sudah membuat ibu mereka menghilang. Lisa yang kesal dengan ibu tirinya sudah menghilangkan nyawa ibu tiri mereka dan tak ada satupun yang tahu soal itu. Saat saudara tirinya merasa cemas dan frustasi, Lisa malah tetap santai dan berpura-pura menghiburnya. Karena terlalu sedih, saudara tiri Lisa tidak mau sekolah. Dan saat dalam kelas, Lisa juga melihat pria yang ia taksir juga tak ada di sana. Tiba-tiba Lisa pun dipanggil ke ruang kepala sekolah karena ada kasus siswa yang meninggal dunia di hutan. Sebenarnya memang Lisa pelakunya, namun tentu saja ia tak mau mengaku. Walaupun polisi mengatakan ada saksi yang melihat dan ciri-cirinya sangat mirip dengan Lisa. Karena sangat kesal dituduh sebagai seorang kriminal, Lisa pun pergi begitu saja dari sekolahnya. Lisa pun dijemput pacar hantunya. Karena tahu bahwa ia dalam masalah dan bisa saja dirinya ditangkap dalam waktu dekat, Lisa pun meminta diantarkan ke rumah pria yang ia sukai dan ia ingin menyerahkan kehormatannya kepada idolanya sebelum ia ditangkap bahkan meninggal dunia. Hantu ini pun tampak kecewa karena ternyata Lisa juga menyukai manusia lain. Namun saat Lisa sudah di depan kamar pria yang ia sukai, ternyata ada saudara tirinya di sana. Betapa hancurnya hati Lisa melihat pemandangan ini. Ternyata ia sudah ditikung saudara sendiri. Bukannya pergi, Lisa malah melabrak mereka. Saat saudara tirinya sedang membela diri, Frank pun datang dan langsung menyerang pria yang sudah menyakiti hati Lisa. Namun saat Frank akan menyerang saudaranya, Lisa mencegah Frank. Setelah melihat perbuatan Frank, barulah Lisa sadar kalau hantu ini sangat mencintainya. Melihat cinta Frank yang begitu besar, Lisa pun menyerahkan semuanya kepada Frank. Bahkan Lisa rela pindah ke alam lain agar bisa hidup selamanya bersama Frank sebagai hantu.